أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, pada siang ini kita akan mengadakan sebuah wawancara tentang kerukunan beragama. Namun sebelum kita menjelaskan kerukunan agama itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Pak Ahmad Husairi. Kebetulan saya tinggal di Bunga Satu Amri. Kebetulan pekerjaan saya pada hari ini yaitu pengurus musola Al-Ihsan atau disebut biasa Najjar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurid David Tanjung. Saya selaku muazzin dari salah satu masjid di daerah Namorambi. Shalom, perkenalkan nama saya Sari Anggreni. Saya adalah Ketua Nextgen yang ada di Gereja Bethel Indonesia Rumah Persembahan di Kota Medan. Halo, perkenalkan nama saya Yoriseni Par. Saya sekarang melayani di Departemen Remaja Gereja Bethel Indonesia GBI Rumah Persembahan, dan saya sebagai kakak pembina bidang mentoring. Saya juga adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, program Pascasarjana Magister Teologi. Selamat sore, perkenalkan nama saya Danras, saya penyuluh agama Hindu Kota Medan. Baik, untuk menjelaskan kerukunan agama dengan hal yang saudara tanyakan itu, bahwasannya secara keseluruhan kerukunan beragama umat beragama Indonesia ini relatif baik. Namun masih ada tantangan-tantangan yang perlu diatasi dalam hal dengan kerukunan agama. Dari skala 10 sampai 100 itu mungkin di Indonesia ini masih ada sekitar 60/70. Meskipun ada contoh seperti kerukunan yang baik di beberapa daerah, konflik yang berbau agama atau rasis masih banyak juga terjadi di daerah kita ini atau di negara kita ini. Maka tidak mungkin akan tercapainya 10 sampai 100-nya. Itu menurut saya. Kalau menurut saya kerukunan beragama di Indonesia sudah cukup baik begitu ya. Kalau mungkin dalam skala 10 sampai 100 mungkin kerukunan beragama di Indonesia mungkin saat ini udah adalah sekitar 80-an. Mungkin kalau 20%-nya pun masih belum ada, itu mungkin daerah-daerah yang belum mendapatkan pembinaan. Ya mungkin kita sering mendengar isu-isu masih ada beberapa wilayah yang masih belum toleransi begitu, kerukunan umat beragama yang belum tercapai dengan sepenuhnya. Tapi semoga kedepannya itu pasti bakal tercapai begitu. Jadi kalau dalam ajaran agama Hindu, yang mana kerukunan itu memang sangat perlu untuk diterapkan, karena kerukunan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting begitu di dalam kalangan manusia. Terutama kerukunan itu yang mana di situ kita menghargai terhadap adanya mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan ras, warna kulit dan lain sebagainya. Disitulah kerukunan itu sangat penting gitu, apalagi terutama kerukunan umat beragama. Dalam agama Kristen, kerukunan diajarkan tentu melalui ajaran Tuhan Yesus. Ketika di bumi, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya mengasihi dan mengajarkan apa itu kasih. Nah, jadi dalam umat Kristen diajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengasihi orang-orang di sekitarnya, orang-orang tetangganya, orang yang berdekatan dengan dia, seluruhnya harus dikasihi. Dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita juga harus dikasihi. Baik, ini secara contoh kecil saja. Uswah atau contoh kami dalam kehidupan beragama ini yaitu Rasulullah SAW, atau sering kita sebut sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai sesuatu yang kami harus pedomani. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang pada masa itu dikelilingi dengan berbagai agama. Ada dia Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Tetapi Rasulullah itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, bagaimana cara berhubungan dengan orang yang tidak seakidah atau seagama dengan kita. Suatu ketika
Rasulullah itu diceritakan dalam satu kitab ini tentang kepribadian beliau. Setiap ada orang tidak pernah memilah atau memilih itu Islam atau bukan, tapi tetap dikasih hadiah, tetap dijenguk ketika sakit, siapapun dia. Jadi ini mencerminkan bahwasanya khusus dalam agama kami itu masalah ukhuwah itu, persaudaraan itu sudah diatur sedemikian rupa. Selain daripada akidah, ya, dan daripada akidah, maka kita boleh berurusan masalah jual beli, kita boleh jual beli dengan agama di luar agama kita, masalah sosial, kerjasama, bisnis dan sebagainya, kita boleh kerjasama, kecuali masalah akidah, karena akidah itu tidak bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau masalah toleran yang bagaimana, kita ya tetap jalan aja. Baik itu kita dalam masalah politik, kita dalam masalah siasa atau politik yang tadi, atau masalah perdagangan, atau masalah bisnis, atau masalah kerjaan dan sebagainya, ya kita boleh kerja sama, nggak ada masalah. Selain daripada urusan akidah. Tentu saja kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan suku, ribuan etnis, ribuan kepercayaan dan bahasa. Kita adalah masyarakat majemuk, dan umat atau rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk menciptakan suasana yang rukun di tengah-tengah masyarakat yang majemuk? Tentu itu harus mendapat peran dan dukungan dari pemerintah dan pemuka agama yang ada untuk senantiasa mengajarkan dan menghimbau masyarakat untuk tetap memiliki gaya hidup yang saling menghormati. Kemudian kita juga perlu sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang sudah menjadi tradisi dan budaya menurut masyarakat setempat. Menciptakan suasana kehidupan antar umat beragama dan harmonis di dalam bermasyarakat heterogen ini dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai sama manusia. Yang kedua, melakukan komunikasi yang efektif, yang baik dan benar. Dan tiga, menghargai kebebasan beragama serta membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu melalui pendidikan dan pembinaan bagi penerus bangsa kita ini. Kalau dikatakan seharusnya, saya rasa dalam setiap agama itu sudah memberikan pedoman atau aturan bagaimana cara kita berhubungan. Khususnya di agama kami, yaitu agama Islam, sudah mengatur bagaimana tatanan toleransi terhadap agama lain. Kita boleh saling berhubungan, silahkan. Kita boleh saling menjaga perasaan, kita boleh saling menyayangi, kita boleh saling mencintai dalam konteks kayak persahabatan dan sebagainya, yang gak ada masalah. Tapi bagaimana seharusnya antar umat beragama, ya terlebih dengan ukhuwah wataniyah tadi. Kalau misalkan kita ini nggak bersaudara secara agama, maka ini kita bersaudara secara negara. Kita sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, satu kebangsaan, yaitu kebangsaan negara Indonesia. Maka kita harus saling tolong menolong, bantu membantu dan sebagainya. Kalau misalkan memang kita sudah tidak seagama, tidak juga senegara, maka kita adalah ukhuwah insaniyah. Kita ini adalah persaudaraan antara satu manusia dengan manusia lain. Contohnya saja mungkin saudara kita yang berada di Palestina sana. Di Palestina sana bukan hanya orang Muslim yang ditindas, orang Nasrani pun ada yang ditindas di sana, agama lain pun ada yang ditindas di sana. Tapi bagaimana hal itu bisa membuat kita untuk saling bersatu padu dalam hal itu? Ya kita ukhuwah insaniyah tadi. Mungkin kita nggak seagama dengan orang itu, tapi ini masalah kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita harus saling menyayangi. Menurut saya, bagaimana setiap umat harus menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, tentunya dengan toleransi dan saling menghargai satu sama lain antara umat beragama. Dengan kedua hal tersebut, maka terciptalah kerukunan beragama di Indonesia dan di dunia.
Peran pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dialog umat antara beragama itu menyediakan edukasi tentang toleransi dan penegak hukum dan perlindungan hak untuk beragama. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan seperti dialog antar tokoh agama, program edukasi tentang agama, kepercayaan, serta penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat atau menyalahgunakan agamanya itu. Kayak disebut elaborasi juga bisa. Jadi sampai hari ini peran pemerintah itu sudah ada dalam meningkatkan kerukunan terutama di Indonesia kita ini. Yang mana peran pemerintah salah satunya yaitu membentuk organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah organisasi yang mewadahi seluruh umat beragama sebagai pengurusnya, dan mereka ini sebagai wujud contoh nyata toleransi yang ada di Indonesia. Yang berarti apa? Ini adalah bentuk wujud daripada pemerintah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Medan, sehingga kalaupun ada problem antara agama A dengan agama B, inilah organisasi yang menengahi antara kedua ini. Sehingga apa? Kerukunan umat beragama pasti akan terlaksana.